Negara Indonesia yang memiliki banyak keberagaman seringkali menjadi perhatian dunia. Sebab dengan memiliki lebih dari 700 suku dan 1.100 bahasa lokal, Indonesia menjadi negara pemilik budaya terbanyak di dunia. Meskipun begitu, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia tetap mampu mempersatukan semuanya. Dan tentunya dengan asas Pancasila. Keberagaman yang patut dilestarikan. Selain menjadi akar kehidupan dan corak identitas bangsa, keberagaman ini mampu menjadi penggerak pembangunan keberkelanjutan. Namun, kebudayaan sebagai infrastruktur lunak Indonesia masih jarang dibahas secara lebih dalam. Di tengah kehidupan yang serba modern, kebudayaan juga berangsur diabaikan. Kebudayaan bisa dikenal dengan berbagai cara. Nah, sampai sekarang tuh unsur budayanya masih sering ditemuin pada masa ini. Kata Marabia adalah sebutan bagi raja atau pemimpin. Yang gue tahu jenis-jenis folklore tuh ada banyak. Sistem kesenian di cerita rakyat ini dapat dilihat saat Samba Parya dan adiknya. Oh ya, selain itu juga cerita ini dapat direkonstruksikan. Folklore merupakan kebudayaan dan kebiasaan yang sudah menjadi tradisi dalam suatu kelompok masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun dalam bentuk lisan. Folklore merupakan salah satu cara mewariskan kebudayaan Indonesia. Salah satu cerita rakyat yang dapat kita wariskan adalah Si Cantik Samba Parya dari Tanah Mandar, Sulawesi Selatan. Jadi ceritanya dari awal emang raja itu jahat. Selain rakus, dia juga suka nyulik gadis desa itu. Sampai Samba Parya juga kena. Iya, parah banget deh. Padahal Samba Parya cuma tinggal berdua sama adeknya. Mana adeknya sakit lagi pas Samba Paryanya diculik. Tapi tenang aja, pas dia sakit tuh dia keren. Dia bisa nyampein kode kalau dia tuh butuh bantuan pas lagi sakit. Bener banget, Samba Parya gak kalah keren sih. Karena setelah dapat kode dari adiknya tadi, ia berhasil menyusun strategi sampai berhasil kabur dari kerajaan Raja Mandar. Tapi rajanya itu nggak ngebiarin Samba Parya kabur sambil dicari ke hutan. Dia sama prajuritnya kembali ke rumah Samba Parya. Ini sih part terfavorit gue. Samba Parya tuh ngebuat racikan bumbu dapur dan pas rajanya datang langsung deh disiram tuh ke mukanya. Udah deh, akhirnya setelah itu rajanya kesakitan sampai kepleset sampai meninggal. Selesai. Yeay! Cerita Si Cantik Samba Parya dari Tanah Mandar dapat disusun kembali dalam bentuk karya sastra lainnya. Jalan cerita yang digambarkan dapat disusun kembali sebagai naskah untuk pembuatan suatu film, series, atau short movie. Bentuk rekonstruksi tersebut bila diwujudkan dapat dianggap sebagai upaya pelestarian serta pewarisan cerita rakyat yang ada di Indonesia agar tetap dikenal oleh generasi yang akan datang. Oh iya, selain itu, terdapat 7 unsur budaya menurut Kunchara Ningrat dalam cerita ini. Di antaranya adalah: Yang pertama ada sistem kesenian. Pada cerita rakyat ini terdapat rumah adat suku Mandar yang bernama Rumah Boyang. Ini dapat dilihat ketika Samba Parya dan adiknya sedang makan ubi bersama. Selain sistem kesenian, terdapat juga sistem ekonomi yang ada pada cerita rakyat ini. Sistem ekonomi tersebut tergambar pada masyarakat pesisir suku Mandar yang memiliki kehidupan sangat terpuruk dan hidup miskin. Karena kekayaan alam yang ada telah dikuasai habis oleh pemimpin daerahnya sendiri, yaitu sang raja. Begitu juga Samba Parya yang hidup sederhana, karena segala harta milik orang tuanya yang telah terbunuh juga dirampas habis oleh prajurit sang raja. Jadi, hubungan sistem pengetahuan dengan cerita rakyat tersebut adalah pada saat raja yang ingin menculik Samba Parya. Dan pada saat itu Samba Parya menggunakan skillnya untuk membuat senjata yang berupa air dengan dicampur cabai dan bumbu dapur lainnya. Selain sistem pengetahuan, terdapat juga sistem organisasi kemasyarakatan. Sistem ini dibutuhkan oleh manusia karena manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan bantuan dari orang lain, termasuk juga dalam membangun tatanan di lingkungannya. Sistem organisasi kemasyarakatan dalam cerita Si Cantik Samba Parya dari Tanah Mandar terdiri atas keluarga kerajaan Raja Mandar yang memimpin secara zalim. Mereka hidup dengan tentram dengan kekayaan yang melimpah dari hasil bumi. Di sisi lain, terdapat juga masyarakat Tanah Mandar yang hidup secara terpuruk.
mereka tidak mendapatkan hasil bumi sedikit pun. Selain itu, mereka juga takut akan raja yang suka menculik gadis-gadis desa tersebut. Sistem teknologi yang ada di dalam cerita Si Cantik Samba Paria dari Tanah Mandar ini yaitu ada perahu. Selain digunakan untuk kabur dari sang raja, masyarakat Mandar juga memanfaatkan perahu untuk kegiatan lain seperti berdagang atau mencari ikan. Selain perahu, ada juga anjing. Sang raja merupakan seseorang yang sangat gemar berburu. Ia memanfaatkan anjing untuk membantunya dalam mencari hewan buruan. Salah satu 7 unsur kebudayaan, yaitu sistem religi pada cerita rakyat Si Cantik Samba Paria ini, terdapat pada dimana Raja Zolim mempercayai ramalan dari peramal tentang mimpinya, yang dimana semua mimpi itu tidak selalu ada artinya di kehidupan nyata. Cerita rakyat Si Cantik Samba Paria dari Tanah Mandar tentu menggunakan bahasa daerah Mandar, Sulawesi Selatan. Terbukti dari kutipan, sang penulis menyebutkan kata jepa dan marakdia. Jepa sendiri adalah makanan khas Mandar yang terbuat dari singkong dan parutan kelapa, sedangkan kata marakdia adalah sebutan bagi raja atau pemimpin di daerah Mandar, Sulawesi Selatan. Sekian dari kami, Kelompok Jinato, Sulawesi Selatan. pesan dari kami, Pertahankan dan wariskan budaya Indonesia. Kami ucapkan Kuru Sumane, terima kasih.